klakson mobilmu. Dokter Lula melaju dengan cepat. Dokter Lula melaju dengan cepat. Sering juga kau ayun langkahmu dan melepas senyum serta lirikan mata yang berkedip. Dokter Lula, semulainya langkahmu. Dokter Lula, semulainya langkahmu. Terasa sempit pergaulanku, ku tak sanggup membalas semua yang kau inginkan. Seleramu cukup tinggi untuk diriku. Seleramu cukup tinggi untuk diriku. Terasa berat beban derita, ku tak mampu berdampingan jalan denganmu. Walau semua terbentang untuk diriku, walau semua terbentang untuk diriku. Dokter Lula, dua sisi yang berbeda. Kau teramat mewah, sedang aku biasa saja. Dokter Lula, dua sisi yang berbeda. Kau teramat mewah, sedang aku biasa saja. Seringkali kau lewati rumahku dan menyapa diriku dengan suara klakson mobilmu. Dokter Lula melaju dengan cepat. Dokter Lula melaju dengan cepat. Sering juga kau ayunkan langkahmu dan melepas senyum serta lirikan mata yang berkedip. Dokter Lula, semulainya langkahmu. Dokter Lula, semulainya langkahmu. Terasa sempit pergaulanku, ku tak sanggup membalas semua yang kau inginkan. Seleramu cukup tinggi untuk diriku. Seleramu cukup tinggi untuk diriku. Terasa berat beban derita, ku tak mampu berdampingan jalan denganmu. Walau semua terbentang
perhatian Ibu Dr. Arya PMSC, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, udah dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di pelatihan PAK. Walaupun pesertanya agak banyak, kalau kita tetap mengadakan. Ya, yang penting acara ini terlaksana. Dengan resmi pada pagi hari ini pelatihan PAK saya buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bukan selamat pagi nih ya, selamat siang menjelang sore ya. Maaf, soalnya saya dari pagi saya udah praktek, saya bikin masih pagi ya. Baiklah, inilah saya teman-teman sekalian. Sudah lah ya, inilah saya. Saya dulu beberapa perusahaan. Tapi apa boleh buat negara memanggil. Padahal sih ngelamar juga ya. Ngelamar juga ya. Oke, inilah saya. Nah, pada hari ini saya akan membicarakan dapat tugas dari penyelenggara bahwa saya harus menjelaskan program Return to Work kepada para pekerja, kembali bekerja ya, pada klaim penyakit akibat kerja. RTW, Return to Work ya. Pada saat pekerja masuk dalam program ini, teman-teman merekomendasikan yang pertama dulu SPMD, sementara tidak mau bekerja, bukan susu telur bekerja ya, bukan ya, sementara tidak mau bekerja. Setelah masuk dalam program ini, dia selesai, dia bekerja kembali, teman-teman memberikan rekomendasi RTW, Return to Work, Fit to Work ya, oke. Baiklah, ini gak waktu. Bisa saya bicara udah datang. Oh, maaf itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oh iya, segera. Nggak apa-apa, udah aja. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya. Oke, apa itu RTW? Return to Work ya. Nah, Return to Work teman-teman, ini adalah program manfaat tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat tambahan itu adalah suatu kegiatan rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui 3 program. 1 secara gratis dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan, 2 secara rehabilitasi, setelah itu ada namanya secara pelatihan, latih lagi untuk dia dapat supaya dia skillnya ditambah lagi supaya dia tidak lupa dengan pekerjaan dan disesuaikan dengan difabelnya gitu ya, tingkat kecacatannya. Ini program ini gratis, perusahaan nggak usah bayar, kami negara membayar lewat BPJS Ketenagakerjaan, terutama jaminan kecelakaan kerja ya. Tentu saja tujuan daripada Return to Work ini di 3 program ini manfaat tambahan yang sangat krusial sekali. Ini isunya sangat besar, disukai juga oleh perusahaan karena perusahaan tidak mengeluarkan biaya ya. Tentu saja tujuannya supaya cacat kepada para pekerja tidak lebih berat. Yang kedua, sisi kemampuan para pekerja yang sudah difabel tadi adalah maksimal, bukan minim, bukan minimal. Kalau dia tidak cacat harus di atas maksimal. Apa itu maksud? Di atas maksimal? Oh, optimal. Ini nggak usah optimal, maksimal aja udah cukup. Begitu kita evaluasi di tempat kerja, ya. Oke. Ini yang diharapkan, tenaga kerja kembali ke pekerjaan semula. Ingat teman-teman, di tempat kerja itu pekerja paling tidak suka kalau dia dipindahkan. Walaupun tempatnya dia tidak enak, ya. Padahal dipindahkan untuk promosi, nggak mau. Promosi dulu. Dia mau bekerja di tempat dia itu aja. Itulah sifat pekerja. Buruh bekerja sama, dia ingin bekerja tempat semula. Yang terakhir, yang keempat, seharusnya saya tulis citra perusahaan, ya kan? Memperhatikan hak asasi manusia, karena pekerjaannya ini tidak diberhentikan, tapi dipekerjakan kembali. Kembalinya lah tulis, mantap kan? Mantap, ya.
Program ini mantap sekali ya, mantap sekali. Dasar hukum yang mengatur daripada program return to work tadi, ada peraturan pemerintah nomor 44 2015 bahwa pekerja harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan. Return to work di jaminan yang mana ini dia? Kecelakaan kerja, garis miring, penyakit akibat kerja. Lalu Permenaker nomor 26 2015 di situ mengatur tata cara penyelenggaraan program kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, jaminan kematian kepada para pekerja maupun jaminan hari tua bagi para pekerja. Peserta penerima upah tidak bekerja ya, menerima upah untuk bekerja. Lalu return to work secara spesifik diatur oleh kami, Kementerian Tenaga Kerja pada Permenaker nomor 10 tahun 2016. Kami yang mengatur return to work tersebut, yaitu melalui pemberian program kembali kerja ya, return to work tersebut. Ada program preventif promotif sebelumnya, ini bagus, ini program manfaat tambahan ya, preventif promotif. Lalu ada program rehabilitasi, lalu ada program perawatan pelayanan kesehatan pada saat dia terkena kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Sudah diatur teman. Mengingat ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 bahwa orang cacat aja wajib bekerja 1:100. Kalau PT Yamaha ada 3.000, pekerja cacatnya berapa? Satu orang cacat banding 100 orang normal. 3.000 pekerja berarti harus ada berapa orang cacat? 30 ya, sesuai peraturan. Dan ingat nih, di Undang-Undang 13 tahun 2003, undang-undang yang sangat seksi nih ya, mau di omnibus. Nah itulah ya, saya ini susah nyebutnya tuh ya. Ini lagi mau direvisi yang ini. Itulah ya, ini yang mau direvisi teman-teman. Ya, mau direvisi isunya. Di situ juga tertera di pasal 53 bahwa tidak bisa diberhentikan pekerja yang sedang sakit masuk dalam program ini rehabilitasi, apalagi ya, jangan diberhentikan dari sana. Dan mengingat satu lagi, peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 ini yang terbaru tentang klaim penyakit akibat kerja. Tadinya di keputusan Presiden nomor 22 tahun 93 cuma 31 penyakit, tapi di sini nyaris 100 lebih penyakit dapat diklaim, dapat dikompensasi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Yang terstate ada 89. Sudah ya? Perpres nomor 7 tahun 2019. Sudah ya? Oh sudah dapat ya tadi dia. Tertera 89, tapi proses prakteknya yang ke-89 kan di others ya. Nah di others itu bisa lebih dari 20 kan? Nah itu ya. Ada gambarannya. Oh ya udah dapat ya diagnosis penyakit akibat kerja udah. Ya sudah. Ini selintas pandang aja karena erat kaitannya dengan return to work. Kecelakaan kerja erat kaitannya dengan ini kalau dia cacat. Penyakit akibat kerja berat sehingga dia menimbulkan kesadaran terkait juga dengan ini. Ya, oke. Pengertian jaminan sosial sekarang, BPJS, saya memperkenalkan BPJS. Kenapa sih BPJS ada? BPJS ada teman-teman untuk mengakomodir para pekerja jika dia sakit, ya kan? Cacat, meninggal dunia, ya kan? Apa satu lagi? Pensiun, ya kan? Inilah BPJS ada untuk mereka. Apalagi mereka sudah terkena cacat total tetap, tetraplegia itu, hidup segan mati tak mahal, gak enak. Inilah BPJS hadir untuk mereka, ya, dengan beberapa jaminannya di bawah itu ya. Kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, cacat, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia, dan program pensiun yang terakhir yang terbaru. Ya, oke. Ini sudah ya. Kenapa sih BPJS ada? Guidance-nya adalah dari SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ya, di mana konvensi ILO yang sudah kita ratifikasi nomor 102, lalu pada Undang-Undang Dasar 45 di pasal 24H ayat 3 yang sudah kami amandemen, lalu di pasal 34 ayat 2 yang bunyinya gini, nggak usah dilihat ya, ngantuk kalau dilihat, nggak usah ngerti, di sini nggak usah ngerti lah ya, yang penting ada gambaran itu implementatif kok ya, yang penting ada gambaran, ngerti susah kan ngantuk, udah nggak bisa dilihat kan ngantuk.
Saya kasih tahu, pada intinya adalah tiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan. Itu dia. Dan negara wajib membiayai jaminan sosial dan kesehatan bagi tiap-tiap warga negaranya. Apalagi jika warga negaranya tidak mampu, ya kan? Tidak mampu harus dibayar oleh pemerintah. Itu dia intinya teman-teman. SJSN, ya. Udah tahu ya BPJS ya. Saya bukan orang BPJS, tapi saya harus memberikan ini, ya. Karena BPJS erat kaitannya dengan kami. Kan dulu waktu di Jawa Sostek dia bawahan kami, ya. Dulu ada di Kementerian Tenaga Kerja dulu Jawa Sostek. Takut sama saya. Takut ya. Saya instruksi aja takut kan ya dokter. Saya bicara. Per 2014 ya dokter Ari. Pindah nama jadi BPJS Ketenagakerjaan, pindah dari kami langsung dibawa presiden. Nah sekarang kembali saya yang takut. Nah itulah hidup itu ternyata seperti roda pedati, kadang di atas kadang di bawah. Jadi makanya mungkin kita jangan sombong ya dokter Ari. Nah sekarang saya takut sama mereka. Gantian ya, kemarin mereka yang takut sama saya, sekarang saya takut sama mereka. Inilah BPJS sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, makanya hadirlah dia, ya. BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan, BPJS TK dan BPJS K, ya. Oke. Ini dia BPJS. Kita punya BPJS Ketenagakerjaan karena ini paling favorit. Favorit kami di BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja. Pada saat teman-teman mengeluarkan rekomendasi SPMB, gajinya jalan tidak? Pekerja tidak masuk program rehabilitasi. Dia di sini nih, SPMB nih. Sementara tidak mampu bekerja, gajinya jalan sampai 2 tahun nggak masuk kerja karena direhabilitasi dia cacat. Gajinya jalan? Jalan. Siapa yang bayar? Gajinya? Kami, negara, lewat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jangan takut perusahaannya, teman-teman berusaha jangan takut. Nggak akan rugi ya, nggak rugi, kami bayar. Abang puas, abang bayar ya. Maksudnya abang senang, semuanya dapat, abang bayar ya. Tuh, lihat ya. Abang Bolis. Kalau sudah puas bayar. Maksudnya kalau nonton film itu harus beli bayar tiket dulu. Jangan puas sendiri ya, nggak boleh ya. Puas itu harus rame-rame ya. Nggak boleh berdua negatif, harus rame-rame puas itu ya. Tuh kecelakaan kerja. Ini peningkatan daripada kualitas itu udah meningkat. Ambulansnya, pengangkutan transportasi darat udah meningkat. Darat 1 juta, laut 1,5, lalu udara 2,5 juta. Nah, mana return to work? Ini return to work. Masuk di sini. Cacat fungsi dan cacat anatomis. Cacat fungsi itu deformitas, atrofi, kontraktur, kayak luka bakar ya. Nah itu cacat fungsi. Kalau cacat anatomis atau cacat sebagian anatomis, artinya kehilangan daripada organ tubuh kita, teramputasi, buntu kakinya, tangannya, gitu ya, hilang lah gitu ya. Nah ini cacat anatomis namanya. Nah, return to work bekerja di sini teman. Cacat fungsi dan cacat sebagian anatomis. Ini yang masuk di program return to work. Ya. Oke, kalau meninggal dunia ya nggak usah masuk program, ya mau ngapain lah ya. Meninggal dunia ya di akhirat ya. Nggak usah lah ya. Apalagi ini cacat total tetap. Ya, udahlah ambil santunannya aja. Santunannya gede kok tuh hitung-hitungannya. Nah teman-teman bisa berhitung begini harus punya sertifikasi. Sertifikasi ini sudah ya Dokter Arif, Permenaker 25/2008 tentang perhitungan tingkat kecacatan. Siapa yang memberikan? Studi ya? Besok ya, tingkat kecacatan yang persentase dikali upah dikali berapa lama bekerja, telinga kanan sama kiri besaran mana, tangan kanan sama kiri besaran mana, besaran kanan, tapi kalau dia kidal gimana, ya kan? Itu ada Permenaker 25/2008. Kalau ingin belajar teman-teman silakan di search aja di Android Permenaker 25 tahun 2008 ya, ada lampirannya. Tangan kanan sama kiri, gedean mana Dokter Arif? Kanan. Tapi kalau dia kidal, nah itu dia ya. Telinga kanan kiri sama, di frekuensi dan intensitas berapa dihitungnya, berapa kali upah, berapa lama bekerja ya. Ya, itu diperhitungkan di situ.
Ini dia, nanti diajarin kok. Enak ya, enak nih, mau ajar enak. Dokter Arif tahu saya maunya yang praktis-praktis. Sudah ya, ini program JKK, hebat loh JKK. STNB kami bayar. Kecelakaan dirawat, kami bayar rumah sakitnya. Masuk program rehabilitasi, kami bayar. Meninggal mendadak di tempat kerja, kami bayar. Program preventif, promotif atau pembinaan atau pencegahan supaya jangan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kami bayar. Kami punya program favorit adalah program JKK, ya, BPJS Tenaga Kerja atau JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Saya nggak buru-buruan ya. Ada gambaran ya? Aduh, ini kalau udah ada pengajaran berikutnya, cepat-cepat saya ya. Cepat-cepat pulang, transport gitu ya. Habis lagi enak-enak praktek dipanggil ya. Nah inilah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan adalah proses daripada pekerja dari rumah berangkat ke tempat kerja atau di perjalanan kalau dia kecelakaan, lalu sampai tempat kerja lalu dia pulang ke rumahnya di jalan seperti biasanya. Jadi kecelakaan lalu lintas di mana dia berangkat dan pulang kerja itu adalah jaminan kecelakaan kerja. Ya, ini dia kecelakaan kerja. Karena di sini, karena penyakit akibat kerja itu atau return to work programnya dibayar dari jaminan kecelakaan kerja, teman-teman sekalian. Nah ini teman-teman, keuntungan program ini return to work sudah saya utarakan tadi, tapi sebagian belum ya. Jadi keuntungan buat perusahaan program return to work adalah mengurangi biaya pesangon, ya kan? Kan pekerjanya tidak diberhentikan, dipekerjakan kembali, ya kan? Nah, lost time work berkurang karena dia cepat pulih dibanding tidak ada program ini ya. Return to work itu tidak ada programnya, mungkin dia lama pulihnya ya, sembuhnya lama. Nah dengan ada program ini dia lebih cepat pulih dan cepat kembali bekerja. Tapi tetap perusahaan tetap rugi. Walaupun gajinya ada, gajinya jalan, ya kan? Kosong tempatnya, nggak boleh ke orang lain yang ngisi gitu loh. Rugi sebenarnya dia. Walaupun gajinya jalan tapi dia tidak dibayar oleh perusahaan. Ya. Berikutnya, ya udah jelas dia untung lah perusahaan tidak ada biaya rekruter, seleksi dan berganti bekerja kembali. Setelah jelas ya. Lalu memperbaiki udah tadi citra perusahaan. Nah keuntungan pekerja apa? Lagi-lagi terhindar dari keputusan hubungan kerja. Tapi yang paling penting ini dia, percaya diri bekerja kembali pulih. Ya. Dengan program ini tentu jadi mengatasi dampak sosial dan kehidupan sosial. Pernah kejadian ya Dr. Arif yang di Tangerang, Banten ya, seorang operator di mesin bubut 12 tahun dia akhirnya kena penyakit apa nih? Kena bising, ya budi, ya budak-budak dikit ya. Bahasa Inggrisnya kalau bahasa Cirebon tuh Dr. Arif udah pinter. NIHL ya, NIHL itu bahasa Cirebon. Noise induced hearing loss itu bahasa Cirebon jadi bahasa Inggris lah. Budi ya, budak-budak dikit ya. Budak dikit akhirnya mau tahu nggak teman-teman? Bunuh diri. Dia diolok-olok di tempat kerja, berhenti, pulang di rumah dia main ke teman tetangganya, diolok-olok lagi, akhirnya nggak mau keluar rumah. Di dalam rumah dia juga sama, tidak disupport oleh orang tua, adik kakak, akhirnya tidak mau keluar kamar. 2 minggu kemudian gantung diri, pakai sarung batang guling ya Dr. Arif ya, dimodifikasi dengan spray pada saat itu ya, spray kasur. Bisa bayangkan, cuman gara-gara budak dikit bunuh diri bekerja. Itu teman, kita kan dokter, kita ini ditugaskan sesuai Sumpah Hipokrates menjaga yang namanya mudigah itu apa ya? Embrio. Dari embrio itu sudah ada nyawa kan, mudigah sampai nanti jadi nyawa, anak kecil, dewasa nanti sudah tua sampai membungkuk dan akhirnya nyawanya hilang. Itu tugas kita. Nyawa hilang secara alami karena proses usia. Itu tugas kita teman ya. Ada gambaran? Ya, saya kayaknya kalau udah ada pengajar jadi harus cepat-cepat ya. Saya banyak nanya ya. Udah, nanti Arif kasih nomor WA aja biar nanti nanya sama saya. Cepat atau lambat kita balas ya, dokter. Enggak pasti dibalas ya, pasti dibalas.
Nah, manfaat berikutnya yang saya perkenalkan dengan program jaminan kecelakaan kerja, ya, dia ada beasiswa pendidikan anak. Selain disitulah dibayarkan manfaat tambahan return to work, ya. Beasiswa pendidikan anak itu kalau pekerjanya meninggal dunia atau pekerjanya cacat total tetap, itu ada 12 juta per satu anak. Lumayan ya. Anak yang 2 ya 1 aja ya, yang dapat 12 juta. Anak yang 3 ya 1 aja ya, 1 aja ya. Anak yang 4 pilihlah salah satu yang paling lucu lah ya, dikasihlah 12 juta ya. Oke, gitu ya. Nah, ini program kita. Ini adalah manfaat tambahan di BPJS ya. Nah, itu azan ya. Iya. Tak dulu ya, Oh iya. saya bisa izin pipis ya. Iya boleh. Ya, laporan penyakit akibat kerja nih, tanggal 13 Maret. Tangannya kebas katanya, lemes, lemah, tidak bisa menguncang kram, ya. Lalu mudi dan terabah dingin di tangan, ya, tangannya. Lalu kok jalannya seperti robot, kaku berat, dari leher sampai bahu, ya. Perut terasa penuh dan terdapat gangguan buang air besar. Ini dirasakan kurang lebih berapa bulan ini? 6 bulan. Masuk di fase ke-1 di daerah Cikarang lah ini, ya. Tidak ada perkembangan, ya. Akhirnya masuk ke fase ke-2 rumah sakit ya, fase ke-2 ya. Ketemu dokter spesialis saraf, dikatakan dia CTS, carpal tunnel syndrome, padahal ngelas. Bisa ada bayangan nggak? Ngelas itu kan posisi kerja ya, sikap kerja, cara kerja, sikap kerja, cara kerja, posisi kerja dan desain tempat kerja, ya. Ini mestinya kasus ergonomi. Gak apa-apa lah, biarin lah dokter spesialis saraf mengatakan CTS. Berarti yang terkena nervous medialis, ya. Oke. Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi survei. Ini dokter Yesi, dokter Adit. Oh iya, dokter Yesi. Dokter penasehat provinsi ya. Ternyata sudah kami lihat tempat kerjanya beliau sebagai welder ya. Kita lihat terus, ternyata pada saat kita lihat itu adalah posisi kerja beliau. Ya, dari potensi bahaya fisika kita lihat ya ada, tapi nggak masalah lah. Dia habis ngelas cabut kok pergi gitu ya, nggak sampai 8 jam dia ngelas. Kimia ada, tapi nggak begitu signifikan dengan penyakit yang dirasakan ya. Emang seperti CTS itu ya, seperti carpal tunnel syndrome. Lalu ternyata kami temukan dari segi ergonomi, dia sering mengangkat beban berat, manual handlingnya mungkin salah. Posisinya tidak, sikap kerjanya tidak baik, posisi kerja juga tidak baik, cara kerja tidak baik, dan banyak gerakan repetitif, gerakan yang berulang, gerakan repetitif, berulang-ulang. Akhirnya kami kerjakan apa? MRI. Ada di cervical 3 dan ke-4 ada penyempitan di sini. Sudahlah, terjadilah penyakit akibat kerjanya adalah apa? HMP. CTS dihilangkan CTS. Tapi itu CTS juga tidak jangan sampai kita hilangkan. Karena CTS itu ada kayaknya dia CTS dapat nih kena. Karena posisi kerjanya dia sering baja itu sebelum dilas dia potong, dia tumbuk-tumbuk ya, dia palu getar-getarkan ya. Dus ya. Dia selalu repetitive motion, selalu menggerakkan seperti itu. Itu juga bisa ada. Tapi CTS-nya itu tidak sangat dominan ya kan? Nah, penunjang medis yang utama yang menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja adalah MRI-nya. Ternyata ada penyempitan di cervical 3 dan cervical 4 di leher. Ini yang menyebabkan, teman-teman sekalian. Nah, akhirnya sudah kan 7 langkah menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja ya. Nggak semuanya harus ada ya. 7 langkah itu nggak semuanya mesti ada ya. Nah, diagnosis klinisnya udah jelas, dapat HNP setinggi vertebra C3, C4 ya. Pajanannya apa? Lagi-lagi pajanannya adalah ergonomi ya. Hubungan pajanan dengan diagnosis klinis, apakah sikap kerja tersebut dapat menyebabkan HNP? Inilah kita harus mencari best evidence. Lihat textbook ya, kalau kita textbook kesehatan kerjanya namanya Harrington ya dokter Arif ya. Bahasa Inggrisnya enak lah ya, pakai bahasa Indonesia ya. Beda tipis sama penyakit dalam ya, Harrison ya. Harrison. Lebih enak lagi baca Harrison ya, lebih enak lagi.
Nah lalu langkah yang kelima, ini nggak ada nih, individu nggak ada, dapat kan nggak semuanya. Langkah keenam juga tidak ada. Langkah ketujuh, HNP sertifikat. Ini harus kita keluarkan, klaim penyakit akibat kerja, ya. Oke. Lalu kami berkoordinasi, termasuk dokter Ita nih, dokter Adit. Oh iya. Dokter Yesi. Dokter Yesi. Yesi, Iya. ya. Akhirnya kami katakan oleh dari pengawas ketenaga kerjaan, dokter penasehat mengatakan ini adalah penyakit akibat kerja dan harus masuk dalam program rehabilitasi yang dibiayai oleh program Return to Work. Ini dia kasusnya, teman-teman. Ya. Oke ya, Return to Work berikutnya adalah programnya adalah ya pertama kan kuratif dibayarin, rehabilitatif juga dibayarin. Ya, rehabilitatif itu apa saja sih? Ini saya nggak usah bicara perencanaan, Pak, evaluasi. Ini dia pelaksanaannya. Pertama, nggak usah. Fisioterapi dibayarin, teman-teman, fisioterapi. Setelah fisioterapi selesai, ini namanya occupational therapy. Kalau menurut Permenaker nomor 10 tahun 2016, rehabilitasi kerja harus masuk ke balai latihan kerja punya daerah maupun punya pusat untuk dilatih lagi. Tapi dulu saya pernah bicara instruksi kepada Pak Sekjen di Kementerian Tenaga Kerja, Pak Sekjen bisa nggak jangan di PLK? Bagaimana kalau occupational terapi atau rehabilitasi kerja ini dia bekerja di tempat kerja dia semula gitu loh, sambil dibimbing, diadvokasi oleh siapa? Oleh HRD perusahaan, oleh dokter perusahaan untuk dilihat, dievaluasi pekerjaannya itu baik atau tidak, dia termotivasi, ada inovatif atau tidak, dan yang terakhir kita bisa menilai, mengevaluasi dia bekerja secara minimal atau maksimal, gitu loh. Ya, itu dia. Ternyata disetujui saya. Jadi nggak usah ke BLK, nggak apa-apa, langsung aja kerja, tapi harus diawasi di tempat kerja. Itu namanya rehabilitasi kerja atau occupational therapy. Kan mengurangi lost time work, ya kan? Nah, jadi sambil dia melatih, sambil bekerja seperti semula apa yang dia kerjakan dulu sebelum dia cacat, ya kan? Itu dia. Ini dia, teman-teman. Ini masuk return to work. Nah, di rehabilitasi kerja ada namanya recovery occupational recovery. Artinya apa? Teman-teman sudah mulai memikirkan apakah dia harus pakai protese, alat bantu, ya? Dan ini semuanya dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan di program RTW. Ini dibayarin. Ya, oke. Setelah selesai ini yang paling susah. Rehabilitasi social rehabilitation. Ini paling susah ya. Bagaimana caranya teman-teman mau menghilangkan negatif self image dari para pekerja yang sudah terkena cacat. Artinya apa sih? Orang yang cacat, kehilangan kaki, kehilangan tangan, dia merasa dirinya paling rendah, ya kan? Paling jelek, terstigmatisasi. Itu yang harus dihilangkan. Susah, teman. Zaman saya di perusahaan, saya pernah mendapatkan ini. Refer kalau saya, ya, refer ke dokter ahli jiwa, ya. Siapa yang biayai? Kami, negara yang membiayai melalui program BPJS Ketenagakerjaan dari jaminan kecelakaan kerja, yaitu manfaat tambahan daripada return to work. Ini ya. Kami yang bayar, tenang aja. Program return to work. Ya, oke. Kalau nggak berhasil ngirim ke psikolog, ya kerjain sendirilah. Kalau saya ya, kalau saya pernah begitu, saya pernah mengirim. Zaman saya kantor saya di Kemayoran tahun 2000. Tahun 2001, 2002, saya dokter di PT Garuda Indonesia. Kantor saya situ Kemayoran, Garuda Sentra Medica. Ya, dulu saya dokter di Garuda Indonesia. Disekolahkan oleh Garuda menjadi seorang flight surgeon, ya. Saya pernah ketemu ini karena underwriter, ada namanya underwriter komplain kesehatan asuransi. Staf saya itu kecelakaan lalu lintas, terlindas truk kontainer di Cakung sampai harus diamputasi above bilateral above knee. Enak ya ngomong. Kadang lupa Pak Olis, cepet-cepet itu lupa kadang-kadang ya. Tapi sudahlah, yang penting ada gambaran kan? Bilateral above knee.
bilateral above knee, yang udah kaki lah itu knee ya, knee kan udah kaki. Nah itu susah. Ini yang saya lakukan. Alo anamnesa, panggil keluarganya, panggil pembantunya, padahal nggak perlu panggil pembantu ya, tapi saya panggil biar saya kelihatan kerja, karena BUMN harus kelihatan kerja. Kalau nggak kerja saya dipecat ya, harus kelihatan kerja ya, padahal nggak guna. Tapi akhirnya yang menemukan jalan keluarnya adalah ibunya nih pada saat itu ya. Ini saya pernah, kasus ini pernah dapat saya. Terakhir teman-teman harus bisa mengevaluasi dalam program ini ya. Inilah program Return to Work, yaitu pada jaminan kegiatan yang dijamin kegiatan daripada rehabilitasi. Kuratif dibayar, rehabilitasi dibayar ya. Ini sudah ya teman-teman. Ini penyakit akibat kerja menurut ILO classification ternyata penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja. Kalau yang work related disease itu bukan namanya ya. Ini erat sangkut pautnya dengan penyakit dengan tempat kerja yang tidak berhubungan langsung. Apalagi penyakit umum yang tidak ditanggung ya, tidak ditanggung kita. Jadi yang ditanggung adalah penyakit akibat kerja itu seperti itu. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Lingkungan kerja faktor apa saja sih? Fisik, kimia, ya, biologi, ergonomi dan psikososial ya. Oke teman-teman, ini sudah saya beritakan. Ini kan sudah 44/2015 tentang BPJS ya. Dapat di program inilah JKK bernaung ya. Payung hukumnya JKK dan RTW itu di sini ya. Ini 44/2015 sama. Ini yang membagi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Oke, pesertanya sudah pasti ketentuan ya. Ini sudah diberitakan tadi di peraturan tadi ya. Untuk peserta penerima upah yaitu pekerja, lalu peserta bukan penerima upah biasanya adalah wira swasta. Ini juga dapat nih. Ini BPJS kita ada yang mandiri loh, bukan BPJS Kesehatan aja yang mandiri. BPJS Ketenagakerjaan juga ada yang mandiri, yaitu bagi pekerja tidak menerima upah ya. Artinya dia wira swasta atau apa? UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, itu juga dapat program ini ya. Ini ada bisa ya. Aduh, udahlah ya, nggak usah dibaca lah, kan sudah banyak ya. Udahlah ya, ini apa di sini? 7-10 apa sih? Udahlah, sudah pada pintar ini ya. Ini diatur pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 609 tentang pedoman penyelesaian kalau terjadi kasus penyakit akibat kerja. Dari data-data yang diberikan, lapor 2x24 jam ya, sampai dia dirawat ya, sampai uji lingkungan. Karena mengklaim penyakit akibat kerja sebelum masuk ke RTW, return to work, harus ada yang namanya dokumen medical check up. Terus yang kedua ada namanya pemeriksaan lingkungan, ya bisa dikerjakan swasta juga bisa dikerjakan oleh kami, Direktorat Bina 3. Ya, negara juga bisa memeriksa. Ya, return to work ini semua nih, 609 nanti bisa dilihat. Ya. Kriteria penyakit akibat kerja yang dapat diproses sudah pasti bahwa dia ditetapkan dulu sebagai penyakit akibat kerja, lengkapi dokumen, lapor tidak lebih dari 2x24 jam ya. Lalu habis itu dia juga harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ya, dan dia bukan work related disease. Kalau dia work related disease atau masih suspek, kami tidak bisa mengklaim ya. Dia harus pasti dulu bahwa itu penyakit akibat kerja seperti tadi, udah ada foto MRI-nya, ketahuan sudah pasti itu penyakit akibat kerja ya. Oke teman-teman, ini sesuai dengan PP nomor 44/2015. Jadi kalau jaminan return to work ini pada jaminan kecelakaan kerja masih berlaku kepada para pekerja yang sudah pensiun. Tapi pensiunnya jangan lama-lama, 3 tahun pensiun. Kalau udah 5 tahun udah nggak bisa. Kalau udah 4 tahun pensiun udah nggak bisa. Paling tidak 3 tahun. Begitu mau 3 tahun ternyata dia budak ketahuan, ya itu masih bisa ya, masih bisa masuk program ini. Ini maksudnya program ini JKK Return to Work itu masih bisa ditanggung bila pekerja sudah pensiun paling tidak 3 tahun pensiun. Tapi kalau udah 4 tahun nggak bisa ya. Oke teman-teman, ini beda yang namanya work related disease dan occupational disease lah. Kalau yang work related disease itu biasanya siapa aja penduduk sekitar perusahaan juga bisa kena. Tapi kalau ini penyakit akibat kerja jelas para pekerja. Ini multifaktor
Apa aja bisa jadi penyebab kalau mood related. Tapi kalau penyakit akibat kerja udah pasti, udah ketahuan penyebabnya kerja langsung atau lingkungan kerja. Ya, ini tidak dijamin teman-teman. Work related disease itu tidak dijamin. Ini yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jika dia cacat masuk dalam program return to work, ya. Oke, ini sudah saya terangkan tadi. Siapa yang harus mendiagnosis itu perusahaan? Jadi namanya mengklaim penyakit akibat kerja untuk masuk ke dalam JKK return to work, ini dulu dokumennya dulu dilengkapi. Dokumen dilengkapi berarti itu benar adanya penyakit akibat kerja, dan dia bisa masuk ke dalam program rehabilitasi maupun kuratif dari return to work ini. Ya, tuh sudah saya ini kan tadi ini ya. Nah, inilah yang membuat teman-teman sekalian ada di sini. Ini ada berapa yang harus dibutuhkan sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak usah 9. Di sini 1, di sini 1, di sini 1 udah bagus. Ya, 3 dokumen aja. Sini 1, sini 1, sini 1 udah bagus. Medical check up awal berkala di sini. Paling enggak, yang gampang itu aja ya. Medical report kadang rahasia kan. Kadang bisa dikasih, kadang tidak sama perusahaan. Lalu ini pemeriksaan lingkungan. Kalau dia kena budak, kita harus ukur, harus ada data ukur misalnya setahun sekali di lingkungan atau ambien tempat kerja ini dengan sound level meter misalnya untuk ukur di sini ya, harus ada. Nah ini personilnya siapa yang boleh nih? Keterangan ahli dari dokter yang memiliki bahwa itu penyakit akibat kerja, memiliki kompetensi dan atau sertifikasi. Ini belum berubah peraturan ini, sertifikasi. Kalau kompetensi kan harus ada toolnya ya, toolsnya harus ada. Kalau kompetensi, tools di kami adalah SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Tapi ini kan sertifikasi, ini biasa kan dari atau ya kan? Inilah dokumen BPJS, peraturan BPJS yang dikenai kepada perusahaan, yang dampaknya kepada dokter perusahaan. Itulah teman-teman dari sini. Ya. Dan atau lagi dokter penasehat, seperti namanya pegawai negeri sipil, dokter penasehat. Tetapi ini semua harus ditetapkan oleh pengawas. Teman-teman bisa mendiagnosis, tata laksananya teman-teman mengerti, tetapi harus punya sertifikasi. Setelah itu teman-teman laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, ditetapkan oleh pengawas melalui pertimbangan dokter penasehat. Jadi kalau teman-teman tidak punya kualifikasi ini, ya bisa-bisa perusahaan buat apa, cari aja yang punya kualifikasi ini. Itu dia. Kemarin banyak ya dokter Arif ikut ini. Kemarin berapa sekarang 9 Pak? Iya, betul. Dokter perusahaan semua ya? Iya. 12, kan banyak juga. Iya. Mungkin nggak boleh dapat cuti ya. Ya. Nah ini sudah ya, 7 langkah udah ya, udah diajarin kan? 7 langkah udah ya, udah pernah pintar lah 7 langkah. Ingat selalu 7 langkah, tapi nggak semuanya penyakit akibat kerja 7-7-nya harus ada, nggak semuanya ya. Oke, udah ngerti. Udah pernah lihat ini dokumen ini? Inilah yang dilaporkan kalau penyakit akibat kerja berapa jam? 2 hari 24 jam. Siapa yang ngisi ini? Perusahaan ya. 3, 4, 1 2 hari 24 jam, kasusnya PHK. Udah pernah lihat belum? Ini perusahaan banyak. Inilah formulir BPJS. Ini termasuk kebutuhan dokumen yang harus dilengkapi. Ini yang penting untuk mendapatkan JKK return work, ini dilengkapi. Setelah teman-teman isi, ini ada lagi yang kedua. Nih, 3A Pak 2. Apa itu? Kasusnya penyakit akibat kerja pada saat bekerja pulang dari perawatan dari rumah sakit, traumanya sudah ditangani. Ini yang teman-teman isi. Siapa yang isi? Dokter atau perusahaan? Perusahaan yang isi. Nanti dokter yang isi yang ini. 3B Pak 3. Diisi oleh dokter, ditandatangan oleh dokter. Ini berkaitan dengan klaim kompensasi, berkaitan dengan nanti masuk program RTW. Return to work ini harus dilengkapi. Ya.
Part 3B Part 3 ada ya? Ini teman-teman yang buat yang isi ya. Ya, ini apa? Ini data aja teman-teman. Ini data aja. Lihat, data penyakit akibat kerja. Ya, ini adalah punyanya BPJS. Ini kan saya bawain materi BPJS punyanya. Bayangkan, kalau yang namanya kecelakaan kerja, kami 2018 171 berapa tadi 105. Iyalah itu lah 171 105. Oh itu nyebutnya 171 105. Oh. Kalau ini teman-teman dari 2019 sampai 2018 kami jumlahkan baru menemukan 22 kasus yang semuanya belum terkompensasi, belum selesai sampai saat ini, belum selesai. Tetapi ada yang mengklaim, pasti Dr. Sudi mengklaim kasus penyakit akibat kerja rata-rata kejadiannya adalah 30 sampai 32 kali kasus per tahun. Tapi kasus itu jadi kalau sudah terjadi klaim. Kalau nggak ada klaim nggak disebut PHK loh teman, nggak bisa disebut PHK, harus terklaim dulu. Bayangkan berapa tahun 2011 sampai 2018 baru terdeteksi sama kami 7 tahun aja baru 22 penyakit akibat kerja. Dan yang ada gambarannya begini. Ini kalau kecelakaan kerja kami punya data. Ini adalah penting sekali teman-teman sekalian. Ya, kesimpulannya belum selesai, akan selesai. Jadi jangan ada ego sektoral kalau sedang melakukan pencegahan pengendalian penyakit akibat kerja di tempat kerja. Ini sekarang ego sektoral. Saya terus terang aja, ya nggak? Iya betul. Kita lagi bertubuhkan dengan Kementerian Kesehatan. Iya. Ayo kita dokter. Sama-sama siapa lebih penting? Jangan saya katakan. Saya kemarin rapat dengan Kementerian Kesehatan Dr. Arif tahu di kantor PMK ya, Medan Merdeka, bahwa ini katanya mereka yang harus menentukan. Nah bisa Undang-Undang 170 leading sektor K3 di Indonesia adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Saya katakan Anda di Undang-Undang Nomor 36 tahunnya baru 2009. Saya dikatakan oleh orang-orang dari Kementerian Kesehatan, peraturan perundang-undang dari Kemenaker udah tua, angkatan dari gue kata dia. Udah tua, ngapain lagi pakai? Apa saya jawab? Gak boleh begitu teman. Kalau begitu Anda pergilah dari negara Republik Indonesia. Karena kita masih memakai kaidah adat peraturan perundang-undang UUD 45. Ya? Belum teman-teman lihat kalau peraturan tentang pidana, ya kan, kriminalitas pidana itu tahun 46, tahun 48, tahun 66, 65 masih dipakai. Jadi pergilah kalian dari sini, saya gitu aja ya. Akhirnya mereka semua diam. Karena peraturan kami walaupun sudah sangat tua, tapi masih representatif untuk diberlakukan. Buat apa buang-buang duit, ya kan? Kami bertumbuhkan terus dengan Kementerian Kesehatan. Itu sudah, saya kan NIP-nya juga Kementerian Kesehatan saya, tapi tepatkan di Kementerian Ketenagakerjaan. Saya juga bingung siapa yang harus bicara ya. Sudah lah ya, saya udah nggak ngerti. Akhirnya, saya itu tuh Dr. Arif tahu saya soal diputus ke sana ya, pusing kepala saya pusing ya. Udahlah, lebih baik saya bilang sinergis aja, harmonisasi, ayolah. Ya, Iperkes mau diambil ya? Iya, mau diambil. Ambil aja lah. Jangan. Aduh, mereka membuat peraturannya overlapping, apa yang sudah kami atur diatur lagi, kan kasihan. Stakeholder sampai lapor kepada kami, ini Pak Dokter siapa, mana yang mau kami ikuti? Dari Dinas Kesehatan atau Dinas Tenaga Kerja? Begitu saya lihat PMK 56 sama dengan kita punya ya, Dokter Arif ya, tentang linker K3 ya, sadis teman. Ya sudahlah, ya, janganlah, ini jangan terjadi. Tapi terjadi, sudahlah ya. Lalu yang terpenting ini peran kita pemberi kerja atau perusahaan, jangan malu-malu dan takut lapor. Walaupun mereka kalau lapor takut citranya kurang baik, ya kan? Citra perusahaan kurang baik. Lalu buatlah preventif promotif, ya, gerakan preventif promotif yang baik. Kalau meminta anggarannya ada dari BPJS, kami punya anggaran besar sekali. Nanti saya fasilitasi ke Dr. Fani ya, Dr. Arif. Iya, Dr. Fani ya. Dr. Fani sebagai pelayanan daripada program preventif promotif manfaat tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan nanti akan memberikan teman-teman bantuan kalau mau. Karena mereka itu manfaat tambahan itu erat kaitannya seperti kalau di perusahaan swasta itu CSR ya. Nah itu
BPJS Ketenagakerjaan cek CSR, corporate. Nah itulah ya, nanti lama-lama. Pokoknya itulah ya. Pokoknya itulah ya, itu ya. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan ini mirip-miripnya adalah manfaat tambahan. Apa saja manfaat tambahan? Program preventif promotif, program return to work, nah itu manfaat tambahan. Satu lagi itu tadi, program apa? Yang anak dikasih 12 juta. Itu 3 program tambahan. Program tambahan seperti apa tadi? CSR ya, seperti CSR. Saya rasa itu aja teman-teman. Sekali lagi, return to work ya, ini suatu benefit yang baik. Tanpa ada plafon, hebatnya kami punya jaminan kecelakaan kerja return to work itu tanpa plafon. Ada beli protese aja berapa persen tadi? 104. Hebatnya kami. Beda dong sama BPJS Kesehatan ya. Modalnya masih 0 kasihnya, 0 untung. Kalau yang jauh tidak 0 untung ya. Tapi kita harus membantu, mensupport BPJS Kesehatan. Ini udah ada yang ikut mandiri, ada? Ambilnya kelas 1 ya, kelas 1 ya, supaya BPJS Kesehatan maju adanya. Kalau tidak sekarang kapan ya? Oke. Terdaftar harus didaftarkan segera teman-teman sekalian. Wajib kepada para pekerja. Wajibnya pasti BPJS Ketenagakerjaan harus diikuti oleh para pekerja yang bekerja paling singkat berapa bulan? Nah, bulan. Ya. Return to work, komitmen bersama kita. Ya, sudah ya. Inilah proses return to work mulai dari penilaian awal kasus sampai dengan pendapatan pekerjaan kembali bekerja. Mulai kecelakaan, dirawat, program rehabilitasi sampai program penempatan para pekerja di mana dia bekerja. Ya, saya rasa itu teman-teman sekalian, ini return to work semua sudah saya berikan. Program rehabilitasi berbayar, rehabilitasi adalah rehabilitasi medis atau fisioterapi, rehabilitasi kerja atau occupational therapy, dan yang ketiga tadi rehabilitasi apa? Sosial. Itu dibayarin oleh kita semua. Tenang aja perusahaan, nggak rugi kita yang bayarin. Saya rasa itu aja teman-teman. Mantap, pas cepat. Ada yang kita nggak usah ya. Atau ada ya. Ya sudah ambil mikrofon ini ya. Silakan Dr. Ari ya. Selamat siang. Saya Ari Dok. Saya mau menanyakan terkait kepesertaan BPJS, khususnya BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pasien BPJS Kesehatan, jelas yang ada BPI non BPI, dan yang belum terdaftar pun kalau terjadi kejadian darurat bisa langsung ke IGD, rumah sakit ditangani sebagai BPJS dan seketika itu didaftarkan. Nah, pertanyaan saya, kalau BPJS Ketenagakerjaan ada 2. Pertama adalah apabila contohnya asisten rumah tangga, di situ kan tidak ada kontrak kerja antara pemberi pekerja dan pekerja. Apabila ada kecelakaan di dalam asisten rumah tangga bekerja di rumah tangga itu dan kebetulan sudah terdaftar, belum terdaftar, ini perlakuannya seperti apa? Mohon artinya dong. Terima kasih Pak. Dengar ya teman-teman. Aturannya baru kami rancang untuk membantu rumah tangga. Tapi kalau membantu rumah tangga kami rancang untuk dapatkan BPJS TK, ya upahnya harus minimum regional UMR. Pembantu kita masa gajinya 4,2 sekarang. Serah mau nggak? Ya. Tapi kami tetap membuat perlindungan kepada mereka. Ada aturannya. Sejawab. Saya lupa aturannya. Bahwa pembantu asisten rumah tangga itu, jika terjadi dia kecelakaan dan apa yang terjadi itu ya, itu konsekuensinya adalah tuannya yang mempekerjakan harus bertanggung jawab. Ada tuh. Nanti saya cari. Tapi Dokter Arif bisa dicari. Saya dicatat dong untuk mencari asisten rumah tangga jika terjadi kecelakaan. Oh iya. Asisten rumah tangga. Ya. Jadi begitu teman sejawat sekalian. Itu sudah kami mau susun draft itu ada, ya. Tetapi mentoknya di situ. Kan harus UMR, ya. Dan kita sebagai pemberi kerja yang membayarkan premi ibaratnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan saya punya
asisten rumah tangga, BPJS aja saya bayar. Walaupun kelas 3 saya upgrade dari kelas 2. Saya mau upgrade kelas 1 nggak mampu saya ya. Ada kelas 2 aja yang penting kalau sakit bisa berobat ke RSUK, saya bilang ya, rumah sakit umum kecamatan, agak keren. Jadi begitu sejawat, artinya itu adalah tanggung jawab dari pemberi kerja ya, asisten rumah tangga. Di mana draftnya baru kami rancang. Karena draft itu harus seragam. Kalau dia ikut BPJS Ketenagakerjaan, ya prasyaratnya harus mengikuti pola UMR. Pembantu rumah tangga 4,2, emang pembantunya Hotman Paris Utapea ya, 8 juta ya, Hotman Paris Utapea pembantunya 8 juta, hebat sekali itu Hotmannya. Saya rasa itu sejawat, tapi tetap tanggung jawab kita. Ada aturannya. Saya lupa aturannya di mana, tapi ada itu. Saya pernah baca itu untuk asisten rumah tangga. Jadi tanggung jawab pemberi kerja. Ya, oke demikian sejawat. Berarti kualifikasinya adalah BPJS Kesehatan. Kesehatan dulu, iya. Itu yang harus kita tanggung kepada asisten rumah tangga. Wujud tanggung jawab kita, ya. Kalaupun tidak ada, kadang gini, ada pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga yang kerjanya, yang tempat tinggalnya di Purwakarta, gitu kan, kerja di Jakarta. Nah, bingung juga kita bayarnya gimana, ya. Tetapi biarin dia bayar di Purwakarta, kita yang bayarin lah, gitu, ya. Setuju barangkali. Kadang ngedumel juga kita bayarin di Purwakarta, tapi apa boleh buat, bayarin lah. Toh kalau teman-teman nggak bayar BPJS, kalau dia sakit, bayarin lah masuk rumah sakit walaupun kelas 3. Ya, pembantu rumah tangga saya aja 2 kali kena demam berdarah. Ya, 2 kali pembantu saya, bener loh Mbak Rina. Saya yang bayarin sampai sembuh. Kan kelas 3 nggak seberapa, cuma mainkan cairan kok ya. Ya, udah, ya, gitu ya. Karena isu itu sangat krusial teman. Begitu mau diberlakukan harus UMR kan kacau ya. Bangkrut kita mempekerjakan asisten rumah tangga. Gedean asisten rumah tangga gaji dibanding saya akhirnya ya. Kan begitu. Gaji total akhirnya kita cuma 3,5 gitu kan. Pembantu rumah tangga 4,2. Kan bingung saya. Ya. Nah, ada lagi barangkali? Begitu ya sejauh ini. Terima kasih. Ada lagi barangkali? Udahlah ya. Udah sore kapan pulang ya. Saya rasa itu saja teman-teman sekalian. Saya rasa itu saja. Kalau ada masih penasaran sama materi-materi ini yang saya berikan, bisa bertanya kepada saya melalui WA, WA saya. Ya, cepat atau lambat saya pasti jawab ya. Susah, saya kan buruh, saya juga buruh, bekerja lari-lari ke sana kemari, ya namanya buruh ya. Ya Dr. Arif ya. Nah, minggu besok aja udah dari Cikarang di Purwakarta. Hari Kamisnya saya sudah dari Pekanbaru. Baru pulang hari Seninnya harus ke Solo. Itulah buruh, susah. Lagi praktek enak-enak dipakai Dr. Arif. Susah saya. Bener-bener buruh ya. Ya, jadi kayak si Matupang saya ya. Siapa lagi panggilan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Semoga berguna buat teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Arif ya. Baik, terima kasih pada yang kami hormati Bapak Dr. Venja Sri Setianto. Temukan teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya 10 menit ya teman-teman yang beragama Islam. Hari ini beliau akan membicarakan mengenai paparan pestisida, pengaruhnya terhadap kesehatan dan penegakan diagnosis secara laboratorium. Sama pertolongan pertama itu kalau dengan pestisida. Gak apa-apa jangan. Oke. Baik, terima kasih kepada yang kami hormati Dr. Endang Purnamasari, spesialis patologi klinik Wajah Tempat, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada panitia. Ini kali pertama saya berbicara di forum apa namanya? Kesehatan kerja ya? Bukan pelatihan. Pelatihan. Iya, mungkin Dr. Arif karena kenal sama teman saya di IC. Jadi pembeli saya adalah di evaluasi bagian patologi klinik. Sudah hampir 14 tahun saya sebagai dosen di bagian patologi klinik evaluasi. Jadi ini juga mungkin pengalaman saya pertama kali untuk bicara di forum yang berbeda. Jadi tugas saya adalah memberikan sedikit, mungkin bukan suatu hal yang baru mungkin ya bagi dokter-dokter sekalian. Ini hanya sharing sedikit aja mengenai paparan pestisida, pengaruh terhadap kesehatan serta penegakan secara lab. Ya.
Jadi pestisida itu saya cari dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 92 kalau nggak salah. Ini secara definisi adalah substansi zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Jadi mungkin ini erat kaitannya dengan pekerjaan yang di sawah, di kebun, mungkin gitu ya. Bahkan juga yang saya baca ada yang pengaruhnya besar untuk di peternakan, perikanan gitu. Nah, ini hanya sedikit gambar aja. Jadi pestisida itu sebenarnya yang kita temukan di pasaran itu merupakan formulasi. Jadi ada gabungan antara zat aktif dengan zat tambahannya. Nah, penggolongan pestisida itu biasanya berdasarkan zat aktifnya. Yang pertama ada golongan chlorinated hidrokarbon, di mana sifatnya stabil, larut dalam lemak, biotransformasi dan biodegradasinya lambat sehingga efektif untuk membasmi hama. Tapi karena biotransformasi dan biodegradasi ini lambat, sangat berbahaya juga buat manusia. Yang kedua, golongan organofosfat. Ini struktur kimianya dan cara kerjanya berhubungan erat. Nah, ini mungkin yang akan banyak kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi sangat berhubungan erat dengan saraf karena menghambat aktivitas asetilkolinesterase. Jadi asetilkolinesterase itu adalah suatu enzim yang bertanggung jawab untuk menghambat atau menghidrolisis, ya, menghambat, menginhibisi, mendestruksi aktivitas biologis dari neurotransmitter asetilkolin. Jadi fungsi dari atau efek samping dari pestisida ini adalah menghambat aktivitas enzim ini. Sedangkan enzim ini bertanggung jawab terhadap hidrolisis dari asetilkolin. Jadi kalau terjadi suatu proses keracunan pestisida, maka akan terjadi akumulasi asetilkolin yang bebas di postsinapsis gitu. Ya, terjadi akumulasi karena kan dia dihambat pemecahannya menjadi asetat, asam asetat dan kolin begitu. Sehingga tidak terikat banyak yang bebas dan akhirnya ya menjadi stimulasi aktivitas listrik yang kontinu. Itu sih yang pentingnya. Mungkin ada sedikit gambar di sini. Jadi ini reseptornya, ini neuron yang mengeluarkan asetilkolin. Jadi asetilkolin berhubungan atau berikatan dengan reseptor, maka akan terjadi stimulus saraf. Ini yang normal. Tetapi kan ada suatu proses fisiologis di mana asetilkolinesterase enzim ini itu bersifat menginhibisi atau menginaktivasi dengan melepaskan atau mengurai asetilkolin menjadi asam asetat dan kolin, ya, sehingga tidak bisa menempel pada reseptornya. Ini sebenarnya proses fisiologis untuk mencegah stimulus saraf yang terus menerus. Nah, tetapi kalau keracunan pestisida, maka si pestisida ini akan menginaktivasi atau menginhibisi enzim asetilkolinesterase, sehingga akhirnya asetilkolin terus berikatan dengan reseptornya dan akhirnya terjadi prolong action pada sinaps saraf, bisa autonom, bisa neuromuskular dan bisa kesulitan saraf bisa. Nah, ini bisa ke neuromuskular junction, bisa ke saraf otonom dan bahkan ke organ-organ yang besar juga pengaruhnya banyak. Ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa asetilkolin itu dibentuk pada seluruh bagian sistem saraf, berperan pada neurotransmitter pada ganglion simpatis maupun parasimpatis. Jadi kalau yang inhibisi si kolinesterasenya itu pada ganglion simpatis, maka akan meningkatkan rangsangan simpatis dengan manifestasi klinisnya itu bisa migrasis, hipertensi, tahikardit. Tapi kalau inhibisi kolinesterase itu pada ganglion parasimpatis, maka akan menghasilkan kurang lebih manifestasi klinisnya ada sedikit berbeda ya, miosis, hipersalivasi dan bradykardia. Ya, ini efek-efek yang tadi sudah disebutkan, hanya gambar saja. Kemudian ada lagi golongan ketiga, ini cenderung lebih aman dibanding golongan organofosfat yang tadi. Juga bekerja dengan cara menghambat asetilkolinesterase atau ACH ini tadi, tetapi bersifat reversibel. Jadi kalau yang organofosfat tadi itu bersifat irreversibel, jadi nggak bisa balik lagi ke normal. Kalau yang golongan karbamat ini bisa reversibel, hingga apalagi dia relatif mudah diurai dan tidak terakumulasi oleh jaringan lemak. Jadi ini yang paling aman nih kalau
untuk pestisida. Ada jenis-jenisnya juga, tapi nggak saya tuliskan di sini. Jadi mekanisme kerja secara umum yang saya dapatkan dari beberapa literatur, pertama tadi itu mempengaruhi kerja enzim dan hormonnya, terutama yang tadi itu ya asetilkolinesterase. Yang kedua bisa merusak jaringan dengan mekanisme patogenis adalah menginduksi produksi serotonin, histamin, sehingga akhirnya terbentuklah senyawa baru yang lebih toksik. Akhirnya jadi jaringan jadi mudah rusak. Sebenarnya kemampuan suatu zat itu meracuni tubuh itu kan tadi dipengaruhi oleh sifat fisiknya. Tadi sifat fisik dari pestisida itu ada yang formulasinya berbentuk padat ya, butiran, entah tepung, atau berbentuk gas seperti ini, atau berbentuk cair. Jadi kadang sih yang paling mudah menimbulkan keracunan itu adalah yang cair yang disemprotkan dan juga yang gas. Kemudian tergantung juga dari dosisnya atau jumlah dan konsentrasi racun yang masuk ke dalam tubuh lama paparan. Jadi saya baca juga beberapa literatur itu makin lama dia terpapar oleh pestisida, maka kemungkinan untuk terjadinya keganasan, baik keganasan hati, keganasan darah itu lebih tinggi ya risikonya. Kemudian tergantung dari sifat kimianya tadi ya, mungkin kalau yang golongan karbamat jadi lebih aman seperti tadi itu, besar molekul, kelarutan juga kan tadi, kelarutan yang dalam lemak itu mungkin lebih berbahaya. Kemudian jenis pelarutnya juga. Nah, jalan masuknya juga pernafasan lebih berbahaya untuk organ paru, pencernaan lebih berbahaya untuk organ konvensional. Jadi tergantung dia lebih mudah atau jalan masuknya lewat mana, maka itu organ yang lebih mudah atau lebih dulu untuk terpapar dan terkena akibat dari. Bisa dibawa reagennya ya dokter ya untuk pemeriksaan karyawan yang sering terpapar pestisida di sana, dibawakan reagennya dan juga laboratoriumnya jadi ke tempat gitu. Jadi kita yang ke sana, karena dari perusahaan tersebut kalau mengirim karyawannya misalnya harus ke laboratorium yang besar, memakan waktu dan juga mengganggu waktu shift kerja di perusahaan tersebut. Ya, bisa ya dokter ya. Jadi mungkin ada sih alat yang masih semi otomatis pasti masih ada, karena kan itu pasti masih beragam kan, dan tidak semuanya bagus kayak di Jakarta. Mungkin di daerah-daerah dibuatnya masih pakai semi otomatis seperti yang otometer tadi. Jadi kemungkinan itu masih bisa dibawa asal reagen. Nah, untuk reagen kan kita perlu biasanya suhu 2-8 derajat. Jadi kalau ada toolbox atau kulkas kecil yang selalu kesambungan listrik ya, misalkan jauh nih, itu asal 2-8 derajat. Karena kalau reagen lebih dari itu ya bisa, Untuk HEMA, kalau HEMA kayaknya kurang bisa, karena alat yang paling sederhana pun yang 3 bit berarti hanya bisa mengerti deposit 3. Nah itu yang paling sederhana itu agak besar, lebih besar 2 kali ini, jadi nggak bisa kayak 2. Kalau fotometer segini lah, tapi kalau mau pakai HB sehari, ya HB sehari itu mungkin masih ingat ya pemeriksaan HB sehari. Nah itu mungkin sangat tidak dianjurkan, itu masih bisa dibawa-bawa, tapi sangat tidak dianjurkan karena butuh ketelitian yang sangat luar biasa ya, untuk mengambil 20 mikron darah, untuk melihat pembandingan dengan standar itu sangat tidak dianjurkan deh. Nah, kita akhirnya nggak bisa tuh kalau periksa hematologi. Karena kan kita harus cari tuh apakah ada anemia hematik. Kalau bikin sejen akusnya ini sih bisa dari darah venfer, ada low-chloride, ada aquamides, ada rak, itu gampang bikin sejen akus. Kita bisa lihat biasanya banyak eritrosit yang fragmentosit. Nah, saya bilang tadi, jadi eritrositnya fragmentosit, ada pecah, analisis kan dulu mau apa. Baik, terima kasih teman-teman yang lain. Silakan bertanya. Mungkin saya juga mohon izin mau bertanya, kalau kita misalnya tidak sering terpapar pestisida, tapi pola makan kita dokter ya, banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan ya, di petani tersebut disemprot pestisida dalam jumlah yang banyak. Itu apakah kemungkinan jadi terpapar pestisida justru polinestrasinya turun ya dokter ya? Nah itu ya bisa jadi, karena kan masuknya paparan tadi itu kan bisa lewat langsung, ya kan, bisa lewat tidak langsung, misalnya makanan yang banyak mengandung pestisida itu. Makanya kita cucikan, ya saya
Baik. Ya. Terima kasih. Ayo teman-teman silakan bertanya. Tidak hanya kode SRAC tapi seputar patologi klinik ya teman-teman, karena ini sudah datang spesialisnya. Ya, Diskusi aja. Iya diskusi ya. Ya, silakan. Saya bertanya dong, kalau di medical check kita kan kadang-kadang untuk pemeriksaan pasien, misalnya kayak pre-employment itu seringkali diminta untuk misalnya kayak tes narkoba, atau kadang-kadang juga untuk pasien-pasien yang sudah bekerja di tambang suka ada biomonitoring dong, misalnya kadmium atau yang lain-lain dong. Apakah ada kriteria khusus nggak sih dok, ya misalnya untuk cek narkoba atau alkohol dalam darah atau alkohol urin yang misalnya sedianya itu lebih baik darah atau urin, kemudian berapa lama sih sudah terpapar yang ideal untuk kita periksa dok? Gitu. Terima kasih dok. Jadi kalau urin itu cenderung lebih cepat terurai kalau narkoba ya, Jadi lebih baik kalau pakai darah. Tapi pemeriksaannya bukan di lab biasa, harus di lab kesda. Gitu. Lab kesda kalau di Jakarta kan di percetakan negara ya kalau nggak salah. Rawasari ya, iya. Karena mereka punya alat khusus yang nggak dibeli oleh lab swasta gitu. Mungkin karena jarang peminat pemeriksaannya gitu. Jadi harus dikirim ke lab kesda. Gitu. Kalau di zat narkoba di urin itu memang satu cepat terurai, yang kedua dia kan lebih mudah dicampur kalau nggak jujur pasien kita kan, kita ambil di toilet mereka campur sendiri, nah itu otomatis di pengenceran jadi nggak terdeteksi di urin gitu kan. Kalau yang kadmium saya jarang deh dapat, belum pernah saya dapat pemeriksaan lab gitu, pemeriksaan lab periksa kadmium ya, mungkin itu logam berat kan ya. Agak berat, iya. Terusnya di mana biasanya dok? Prodia lah, mungkin ada prodia karena biasanya mereka ngumpulin kan rujukan, prodia itu kan rujukan, jadi mereka berani untuk menyetok reagen karena mereka sebar untuk yang rujuk gitu. Tapi kalau yang internal rumah sakit enggak sih, mungkin prodia atau sekarang Vesterido mungkin ya ada berani untuk membeli reagen yang jarang dipakai gitu. Sampai 12,92 KU per L ini apa namanya? Kilo. Jadi mana tadi? Oh iya. iya. Nah, mungkin perlu saya tekankan bahwa hasil lab itu biasanya nggak perlu dihafal karena masing-masing lab itu berbeda. Kadang-kadang ada rujukannya karena perbedaan reagen, perbedaan alat, perbedaan itu. Nah itu jadi kecuali kalau yang umum misalkan HB perempuan itu 12-14 lah, kalau di Indonesia laki-laki 14-16 itu pun masih ada perbedaan kan. Kadang lab dia beda, ini beda, lab saya beda, lab rumah sakit saya beda karena itu reagennya punya standar sendiri untuk yang normal misalnya. Tapi nggak beda jauh biasanya. Tapi kalau ini 5,32 sampai 12,92. Nah, iya nggak beda jauh kan? 4.000. Oh ya laki-laki 4.000. Oh iya betul ya. Iya nggak beda jauh. Cuma satuannya kalau ini ada kilo ya. Iya kan. Oh iya itu 4.000 ya. Terus ini tuh mau nanya kalau misalnya rendah di bawah. Iya jadi kalau masih 75% berarti kan dibagi 3/4 ya. 3/4 kali 4.620 misalkan. Nah itu sampai 100% itu berarti ya masih normal, masih dianggap normal. Kalau di bawah hasil 4.620? Kalau 50% berarti kan dibagi 2 jadi 2.310 kali ya, mulai dari 2.310 sampai 75% itu berarti sudah keracunan ringan. Itu kita mendeteksinya. Kecuali kalau kita mengukur aktivitas, ini kan mengukurnya kadar. Ada yang mengukur aktivitas juga ada. Jadi langsung keluar aktivitas persentase, bukan kadar. Gitu ada. Tapi ya labnya khusus mungkin ya. Selama ini sih kalau di lab yang biasa atau di rumah sakit yang tidak khusus itu berupa kadar, bukan aktivitas. Nah itu kalau seandainya di bawah, jadi kalau di bawah 4.620 misalnya normal itu berarti ada keracunan gitu ya dok ya? Oleh SRAC-nya. Iya, jadi gini kan kalau misalkan ada pasien datang nih ya dengan keluhan-keluhan, kita analisis, kita lakukan pemeriksaan fisik yang bagus, kemudian kita periksa lab
karena kita cenderung cenderung untuk menduga bahwa ini adalah keracunan pestisida, maka kita periksa kolik estase. Ternyata kolik estasenya berapa ya? 2.900 misalkan. Kan antara ini. Gitu. Ya kan? Kalau kita persentase. Ya kan? Iya. Kalau seandainya di atas misalnya 13.000 ya mungkin. Kalau kolik estase yang meningkat. Meningkat. Jadi dasarnya adalah Permenaker nomor 25 tahun 2008 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Baik, semua tidak ada di grup ya. Permenaker nomor 25 tahun 2008. Baik, kita akan mulai. Ini cukup agak rumit ya teman-teman ya, karena perhitungan cacat, evaluasi cacat. Berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 1993. Ini sudah diganti dengan Kepres nomor 7 tahun 2019 ya, tentang penyakit akibat kerja. Kemudian ada Permenaker nomor 25 tahun 2008 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan PHK. Ada Permenaker Trust nomor 1 tahun 1981 tentang kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja. Jadi di sini ada kewajiban kita sebagai dokter melaporkan penyakit akibat kerja dan untuk mendiagnosa. Tapi tidak sembarang dokter biasa ya, tapi harus dokter yang sudah tersertifikasi pelatihan penatasanan penyakit akibat kerja. Karena itu teman-teman ya, sangat beruntung bisa ikut pelatihan ini. Mau disampaikan kepada teman-teman yang lainnya untuk bisa mengikuti pelatihan PAK. Ada Permenkes nomor 56 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan PAK. Ini juga penting dari Permenkes. Jadi kita dari Kementerian Tenagakerja dan juga Kementerian Kesehatan saling berkolaborasi. Kementerian Kesehatan juga menyelenggarakan pelatihan PAK. Tetapi kalau untuk di perusahaan yang diterima sertifikasinya dari Kemnaker, karena Kementerian Tenagakerja ranahnya itu perusahaan. Tapi kalau dari rumah sakit, klinik, puskesmas itu bisa dari sertifikasi dari Kemenkes. Kemudian penyelenggaraan JKK dan JKM, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Kemudian ada santunan berupa uang, santunan sementara tidak mampu bekerja 6 bulan pertama 100% upah. Kemudian 6 bulan kedua 75% upah. Nah ini tapi yang baru sekarang ada itu ya teman-teman ya, BP Jam Sostek ya. BP Jam Sostek 1 tahun pertama 100%, selanjutnya 50%, sampai peserta tidak mampu bekerja, sampai peserta dinyatakan sembuh. Kemudian cacat sebagian anatomis. Nah ini dia 5% sesuai tabel dikali 80 dikali upah sebulan. Cacat sebagian fungsi sama dengan persen berkurangnya fungsi dikali persen sesuai tabel kali 80 upah sebulan. Cacat total tetap 70% dikali 80 kali upah sebulan. Nanti kita akan bisa lihat ya, ada santunan kematian dan biaya pemakaman, santunan berkala, biaya rehabilitasi, penggantian biaya tiruan, gigi tiruan, beasiswa pendidikan anak peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap. Kemudian di sini ada diagnosis penilaian karena kecelakaan dan PAK, penyakit akibat kerja. Diagnosis dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, uraian cacat, penurunan kemampuan kerja dan gangguan fungsi. Kemudian ada bidang-bidangnya, jadi banyak sekali ya. Ada bidang kulit, neurologi, penyakit dalam, psikiatri, ortopedi, paru, mata, dan radiasi. Penyakit kulit, ini bisa dermatitis kontak, akne, infeksi, neoplasi kulit, dan pigmentasi kulit. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 14 tahun 1993 yang disempurnakan pemerintah nomor 64 tahun 2005 dan PP nomor 44 tahun 2015. Baik. Kemudian penyakit bidang neurologi, syaraf ya, kelainan subjektif, nyeri, rasa berputar, gangguan kognitif, emosi, keluhan objektif, sistem syaraf motorik. Nah ini ada persentase kecacatannya. Penilaian cacat faktor motorik dengan metode manual muscle test. Kelumpuhan sama dengan amputasi 100%. Ada gerak otot tanpa gerak sendi 80%. Sampai akhirnya di sini kita lihat ya penilaian cacatnya, nilai 3+ melawan tahanan ringan 20% dan 3+ melawan tahanan yang kuat. Jadi kalau kita tekan tangannya, kita minta untuk melawan. Kalau kita kuat menekannya, dia bisa melawan, maka penilaian tingkat cacatnya jadi 0%. Jadi dianggap sehat ya.
Kemudian penilaian cacat pada sistem saraf otonom, berkeringat, tidak ada 0%, gangguan sebagian, gangguan total sampai 100%. Gangguan misi atau defekasi, penilaian cacat penurunan libido juga. Kemudian syaraf kranial, NPUS 1 bidang mata, NPUS 8 bidang THT, NPUS 9, 10 bidang ortopedi. Nah, bidang penyakit dalam, penyakit jantung, ginjal, saluran cerna, sistem endokrin, darah, otot rangka, dan penyakit infeksi. Kemudian penyakit darah dan sistem pembentuk darah, hemopoietik, tingkat cacat menetap, ringan, HB 10-12 gram persen. Nah, ini kalau berat ya, sampai kurang dari 7,4%. Karena itu yang disampaikan Dr. Enda Purnamasari, spesialis patologi klinik, itu benar. Tidak cukup hanya diperiksa kolinestase saja, periksa darah lengkap, kemudian HB juga diperiksa. Penyakit infeksi, hepatitis B, TBC, HIV, ini dinilai sesuai dengan terapi. Penyakit otot dan kerangka, renal disease ya, karena getaran, carpal tunnel syndrome, sindrom kompresi yang lainnya, gangguan metabolik, artralgia dan mialgia. Gangguan fungsi, Steinbroker. Nah, ini ada gangguan juga karena penyakit otot dan rangka. Ini kalau yang sangat suka melaksanakan kegiatan tugas sehari-hari bisa sampai 100% nilai kompensasinya. Bidang psikiatri, ini adalah kejiwaan, gangguan jiwa, kondisi kejiwaan yang khas di tempat kerja, ansietas, depresi, lesu kerja, absenteisme, histeria massal. Ini tergantung dari kondisi kerja. Menurut ICD 10, gangguan neurotik, gangguan somatoform, gangguan yang berkaitan dengan stres. Nanti teman-teman bisa coba, nama ini alatnya heart rate vascularity, bisa untuk mengukur stres di tempat kerja. Dan juga untuk stres kerja ada ininya ya teman-teman ya, ada aplikasinya. Nah, ini juga bagus karena stres kerja bisa masuk ke dalam penyakit akibat hubungan inteligensia, daya pikir, persepsi, daya nilai, afek, dan perilaku. Bidang THT ya, sama seperti Prof. Jenny sampaikan, ini memang paling banyak ya, karena kebisingan, noise inducing loss, teman-teman bisa lihat datanya. Kemudian gangguan hidup juga, ada rinitis, gangguan tenggorokan, gangguan suara, cedera laring dan trakea. Bidang ortopedi, stadium gangguan kegiatan, stadium impairment, kecacatan, kemudian disability, handicap, keadaan penyakit yang sudah menetap, cacat menetap. Tindakan yang diperlukan adalah membantu semaksimal mungkin agar penderita dapat mandiri dengan bantuan modalitas alat bantu. Penilaian cacat anatomis akibat kecelakaan kerja dan PHK bisa dilakukan kurang dari 6 bulan sampai 2 tahun setelah sembuh ya, bisa. Penilaian cacat fungsi anggota tubuh akibat kecelakaan kerja dan PHK atau PHK selambat-lambatnya 6 bulan sampai 2 tahun setelah usaha medis secara maksimal. 6 bulan sampai 2 tahun setelah maksimal dulu usaha medis, termasuk rehabilitasi medis. Uraian cacat pada ortopedi, amputasi, kelumpuhan, kekakuan, perpendekan kasus khusus, sendi panggul, lutut, pergelangan kaki, nyeri anggota gerak. Amputasi, kelumpuhan, plegia dan kelemahan, parese. Tentukan daerah gerakan sendi yang terganggu, tentukan tingkatan kekuatan otot, tentukan tingkat gangguan fungsi. Ya, ada nilainya ya. Ada 0, 1, 2, 3 dan 4 sampai 5. Nah, ini kalau yang 5 adalah nilai 3 ditambah dengan tahanan penuh. Ini kiraan fungsinya 0%, berarti normal sekali. Berarti tidak ada gerakan otot sama sekali, itu cacatnya sampai 100%. Kemudian kekakuan, dihitung dari derajat lingkungan kerja. Range of motion, membandingkan dengan catatan milik awal. Karena itu perlu sekali pemeriksaan awal ya, sebelum masuk bekerja. Membandingkan dengan sisi yang lainnya dan pemeriksa yang normal. Kemudian kita lihat bila suatu sendi terhadap gerakan dari fleksi, ekstensi dan abduksi, ada fleksi ya. Kemudian fleksi gerakan membengkokkan ya teman-teman ya. Kemudian ekstensi memanjangkan, abduksi menjauhkan dari tubuh ya. Nah seperti itu. Ini bagaimana hasil pemeriksaannya. Jadi kita minta untuk menekuk tangan ya, fleksi, kemudian meluruskan, ekstensi, kemudian kita minta untuk gerakan abduksi ya. Baik, seperti itu. Kemudian perpendekan, kasus khususnya ada sendi panggul, sendi lutut, pergelangan kaki, nyeri pada anggota gerak dan tulang belakang. Nyeri sudah dinilai secara objektif. Bila perlu psikiatri atau psikologi ya, kita memerlukan dari psikiatri juga. Penentuan kecacatan setelah pengobatan minimal 6 bulan untuk penyembuhan luka dan maksimal 24 bulan untuk komplikasi vaskular.
Kemudian nilai cacat ditentukan sisi mana yang terkena, sisi yang bukan dominan, nilai kecacatan dikurangi 5%. Jadi kalau kita dominan tangan kanan tidak kidal, maka kalau sisi yang sebelah kiri, maka kita itu kurangi 5%. Bila penurunan fungsi sebesar 5-50%, dikurangi 10% bila penurunan fungsi sebesar 51-100%. Dapat digunakan penentuan kecacatan yang dikemukakan Steinbroker, kemampuan mobilitas setelah penyembuhan untuk kegiatannya sehari-hari. Kita bisa lihat ya. Bila penyakit paru yang dibawakan oleh Prof. Komaria dari debu, gas, dan uap, kelainannya bisa trauma inhalasi akut, gas iritan, termasuk reaktif airway dysfunction syndrome (RADS), toxic pneumonitis, edem paru, bronkitis akut, hypersensitif pneumonitis. Kelainan kronis ada pneumokoniosis, penyakit pleura, bronkitis kronis, asma kerja. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di Permenaker di Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Bisinosis ya karena debu kapas, hypersensitivitas pneumonitis, kanker paru akibat kemajanan. Makanya orang yang suka mengecat ya, sering terhirup asap terhirup ya dari cat tersebut, gas-gas yang beracun bisa menyebabkan kanker. Kemudian penyakit infeksi, evaluasi cacat. Ini tuberkulosis juga ya. Evaluasi cacat PAK, derajat sesak, ringan, sedang, dan berat. Ini FEP1 ini nanti dihitung dengan spirometri ya. Teman-teman nanti penting sekali untuk bisa mengikuti pelatihan spirometri. Seperti Bapak Dr. Purwoko sudah ikut ya, teman-teman yang lain. Saya harapkan bisa ikut pelatihan spirometri juga dan audiometri. Bidang penyakit mata, kelainan karena jaringan punca dan aknesa mata, kelopak mata, tulang orbita, sistem air mata, konjungtiva, otot mata, kelumpuhan akibat trauma. Ya banyak karena terkena gram ya teman-teman pada saat menggerindra, pengelasan, welding, tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak menggunakan kacamata safety. Kemudian kelainan bola mata, kornea ruptur ya akibat kimia, trauma thermal, sklera ruptur, lensa, katarak. Ini karena radiasi juga bisa ya, sering terpapar radiasi secara terus-menerus terjadi kekeruhan pada lensa mata. Bilik mata depan, lipema akibat trauma, iridoliasis pada irisnya, badan kaca vitrus, koroid ruptur akibat trauma. Kelainan saraf, retina, retinopati, saraf optik. Bidang penyakit mata, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dengan Snellen chart ya, jadi dilihat visusnya. Kemudian parameter gangguan mata, tajam penglihatan jauh dan dekat, lapang pandang, penglihatan warna, dan binokularitas. Tajam penglihatan jauh dan dekat, presentasi kehilangan tajam penglihatan, jumlah aljabar penglihatan jauh dan dekat dibagi dua. Jadi efisiensinya ya, berapa visusnya. Contohnya penglihatan jauh 6/24, efisiensi penglihatan 40%, penglihatan dekat. Kemudian presentasi kehilangan tajam penglihatan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi nanti bisa dilihat ada tabelnya sebetulnya ya. Ada tabel yang ada di peraturannya. Kemudian lapang pandang, pemeriksaan dengan perimeter, dihitung luasnya lapang pandang, dihitung luas pandang yang masih tersedia. Binokularitas pemeriksaannya, penglihatan warna, ini dia dengan kartu isyarat. Oh, terima kasih banyak Pak. Baik teman-teman, kalau mau sambil coffee break boleh ya, santai saja ya. Karena materinya sudah ada, teman-teman jangan khawatir. Jadi santai saja, sambil coffee break, sambil minum teh, sambil minum kue, minum kopi juga boleh ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh tanyakan ke saya. Kali ini kalau saya mohon maaf belum bisa jawab dengan baik, nanti kalau ditanyakan ke Bapak Dr. Sudi Astono MKK. Beliau pakarnya di bidang kesehatan kerja dan di bidang jaminan sosial. Baik, silakan sambil kopi boleh ya. Baik. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Baik, saya sambil meneruskan karena Bapak Dr. Sudi dalam perjalanan. Penilaian kecacatan mata, efisiensi penglihatan satu mata, efisiensi penglihatan dua mata, efisiensi penglihatan terbaik dikali 3. Jadi yang kanan dan kiri mana yang terbaik dikali 3, efisiensi penglihatan terburuk dikali 1 dibagi 4. Hasil yang didapat dikalikan dengan presentasi kompensasi kecacatan dua mata berdasarkan lampiran 3 PP nomor 44 tahun 2015. Bila kehilangan efisiensi penglihatan hanya terdiri pada satu mata, maka penilaian tingkat cacat didasarkan pada rumus. Jadi seperti itu ya.
Karena memang kadang mata dan kiri, kanan dan kiri sikap berbeda ya minusnya. Kemudian radiasi mengion, gangguan kesehatan pemaparan radiasi. Ada gangguan yang stokastik, perubahan biologis yang menimbulkan perubahan sifat sel ke dalam ke arah karsinogenik, jadi sifatnya menjadi kanker ya, karsinogenik. Yang tidak tergantung pada nilai yang boleh diterima, waktu yang lama, tapi dia tidak tergantung dari nilai yang diterima. Jadi bisa kapan saja bisa terkena. Misalnya terkena karsinogenik rokok ya. Ada orang yang terkena kanker paru, kemudian kanker mulut, kemudian penyakit jantung dan sebagainya, tapi tidak diketahui kira-kira berapa lama terkenanya ya. Karena akumulasi terus-menerus ya dari asap rokok tersebut. Kemudian ada leukemia, kanker tiroid, kemudian gangguan non-stokastik. Nah, ini efek biologis bersifat akut dan kronis akibat radiasi mengion yang menimbulkan kerusakan di atas nilai ambang batas. Jadi kalau non-stokastik itu dia ada NAB-nya, nilai ambang batas. Jadi setelah lewat nilai ambang batas, dia akan menimbulkan gejala seperti luka bakar, radiodermatitis, sindrom radiasi akut, katarak, infertilitas atau sterilitas. Penentuan tingkat cacat penyakit akibat radiasi mengion tergantung pada masing-masing sistem organ yang terkena. Ini dia cacat tetap sebagian dikali persen kali upah. Lengan kanan dan sendi bahu ke bawah. Untuk kidal berlaku sebaliknya. Lengan kiri dan dari sendi bahu ke bawah. Ini 35%. Nah, juga di sini kita bisa lihat sampai yang paling bawah kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50%. Tapi ini kedua belah kaki. Ada yang sebelah kaki juga. Nanti dihitung dengan persentase dari upahnya. Jadi yang paling berat yang ini ya, kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah. Kemudian ada yang paling berat adalah kedua belah mata. Karena itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Karena sekali misalnya terkena bahan kimia ya, teman-teman ya langsung, apalagi kena dua mata, tidak bisa bekerja sama sekali. Persentase upahnya 70. Nah, kemudian kita lihat di sini pendengaran pada kedua belah telinga 40, pada sebelah 20. Baik. Kemudian terkelupasnya kulit kepala, impotensi juga ya, 40%. Kaki memendek, penurunan daya dengar kedua belah telinga, setiap 10 desibel 6. Nah, jadi kemarin sudah dijelaskan sama Prof. Jenny ya, kehilangan daun telinga, kehilangan daya penciuman, kemudian cacat tetap sebagian, hilangnya kemampuan kerja fisik, hilangnya kemampuan kerja mental, kehilangan penglihatan warna, setiap kehilangan lapangan pandang 10%, salah satu ibu jari kaki. Nah, ini dia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan ada tentang BPJS ya, ada BPJS Kesehatan dan ada Ketenagakerjaan. Sekarang menjadi BP Jam Sostek. Baik, nah seperti itu. Yang penting di sini teman-teman ada mengenai radiasi ya, teman-teman juga harus bisa mengetahui karena ini penting sekali. Hidup aman sesuai dengan standar operation procedure yang ada ya, SOP kerja. Ini mungkin yang teman-teman harus diketahui untuk radiasi. Nah, ini dia. Ada radiasi yang mengion dan ada juga radiasi yang tidak mengion. Ada yang sifatnya stokastik, ada yang sifatnya non stokastik. Nah, ini juga kita harus mengetahui. Kemudian berapa nilai ambang batas untuk terpaparnya untuk para tenaga kerja dan berapa untuk masyarakat umum. Baik, kita akan lihat dulu videonya ya teman-teman ya, mengenai radiasi dari Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BANN. Ya, dan juga bekerja dengan sesuai standar operation procedure yang ada. Baik, teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan mohon disimpan dulu, nanti ditanyakan ke Bapak Dr. Sudi Astono MKK. Baik, teman-teman, saya dapat informasi dari Dr. Sudi, tolong buka di grup WA, itu ada materi dari beliau, tolong dibaca dulu. Jadi beliau menyampaikan kepada saya, beliau dalam perjalanan on the way, tapi nggak tahu sampai di mana ya. Tapi kalau OTW, ya beliau tepat waktu ya teman-teman. Oke, saya sedang OTW, tolong materi di-share kepada
peserta untuk dipelajari ya, karena materi ini sangat penting, yaitu pelayanan kesehatan kerja dan pelaporan penyakit akibat kerja. Silakan dipelajari dulu, menyusun materi-materinya supaya lengkap semua ya teman-temannya, dari hari pertama sampai hari ini, supaya nanti teman-teman yang mau pakai flashdisk bisa, dan juga kalau mau yang saya kirim di grup juga bisa ya. Baik, sambil menunggu Bapak Dr. Sudi, tolong teman-teman dipelajari dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tolong disiapkan pertanyaannya. Termasuk kemarin yang kalau ada pertanyaan dengan Dr. Vence mungkin belum sempat ya, atau dengan saya jawabannya kurang baik ya, minta maaf. Tolong disiapkan pertanyaannya, nanti ditanyakan langsung ke Bapak Dr. Sudi Astono, karena beliau memang pakarnya di bidang jaminan sosial tenaga kerja. Dan beliau memang praktisi langsung ya, jadi beliau langsung turun ke perusahaan untuk mengurusi jaminan sosial tenaga kerja. Jadi sangat ahli sekali. Jadi teman-teman nanti bisa ditanyakan kepada beliau ya. Sekarang dipelajari dulu materi hidup aman sesuai dengan standar operation procedure yang ada ya, SOP kerja. Ini mungkin yang teman-teman harus diketahui untuk radiasi. Nah ini dia, ada radiasi yang mengion dan ada juga radiasi yang tidak mengion. Ada yang sifatnya stokastik, ada yang sifatnya non stokastik. Nah ini juga, ini kita harus mengetahui. Kemudian berapa nilai ambang batas untuk terpaparnya untuk para tenaga kerja, dan berapa untuk masyarakat umum. Baik, kita akan lihat dulu videonya ya teman-teman ya, mengenai radiasi dari Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATNAS.